Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Nur Hidayat. Di video kali ini saya akan membahas tugas tutorial kedua dari mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini ada beberapa perintah yang harus kita laksanakan. Saya menggunakan command prompt CMD. Kita masukkan perintahnya. Yang pertama itu cd. cd itu kepanjangan dari change directory. Misalkan kita akan memasuki direktori musik, tinggal ketik saja cd musik seperti ini, maka kita telah masuk ke direktori musik seperti itu. Lalu yang kedua adalah cls. Cls itu adalah kepanjangan dari clean screen, yaitu jika perintah di sini sudah banyak, maka kita gunakan cls untuk menghapus perintah yang ada di sini. Misalkan cls sini, nah dia akan otomatis terhapus dengan sendirinya. Lalu perintah yang ketiga itu cls dengan garis miring. Cls dengan garis miring sama saja dengan perintah sebelumnya. Cls yang ini juga digunakan untuk clear screen-nya. Lalu perintah nomor 4, dir garis miring. Dir itu adalah digunakan untuk menampilkan directory atau menampilkan file yang ada di PC kita. Nah, dir itu untuk menampilkan direktori atau file yang ada di PC kita. Nah, seperti ini. Ada beberapa ya filenya. Lalu ipconfig itu untuk melihat informasi alamat IP pada komputer kita. Nah, seperti ini IP versi 4-nya, kelas C, IP kelas C, subnet max-nya, gateway-nya. ipconfig untuk melihat sebuah informasi IP di PC kita. Lalu ipconfig all digunakan untuk melihat semua lebih detail lagi alamat IP yang ada di komputer kita. Untuk menampilkan semua detail jaringan tuh. Show detail information. Lalu ipconfig slash dan tanda tanya. ipconfig slash. Perintah ini digunakan untuk ketika kita bingung dengan perintah ipconfig, maka si CMD ini akan otomatis menampilkan semua opsi penjelasannya. Seperti ini. ipconfig all, ipconfig renew, ipconfig release. Lalu perintah yang ke-8 yaitu ipconfig release. Nah, ipconfig release yaitu untuk melepaskan semua alamat IP yang tersedia di jaringan kita. Biasanya ini digunakan ketika ada koneksinya yang bermasalah. Kita ketikkan ipconfig release. Nah, seperti itu.
Lalu perintah yang selanjutnya yaitu ipconfig renew. ipconfig renew digunakan untuk memperbarui lagi IP komputer kita dari DHCP server secara otomatis. Seperti itu. Lalu ipconfig display DNS. ipconfig display DNS digunakan untuk melihat daftar cache DNS yang ada di PC kita. Seperti itu. Lalu ipconfig plus DNS, ipconfig plus DNS. Berarti yang tadi harus menggunakan garis miring ipconfig display DNS. Nah, seperti ini cache DNS yang ada di komputer kita. Lalu ipconfig plus DNS digunakan untuk membersihkan cache yang ada di komputer kita, untuk membersihkan cache-cache yang seperti ini. Sukses. Lalu ipconfig register DNS. ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan ulang kembali alamat DNS ke server jaringan kita. Ya, seperti ini. Lalu ping digunakan untuk mengetes alamat IP kita ke suatu website tertentu. Misalnya kita menggunakan ping terhadap google.com. Jika reply from seperti ini, berarti alamat IP kita bisa terhubung ke Google. Lalu netstat digunakan untuk menampilkan semua koneksi jaringan yang aktif di komputer kita. Nah, contohnya seperti ini. Jaringan yang aktif yang ada pada komputer kita. Lalu tracer digunakan untuk melacak jalur yang dilewati oleh paket data menuju suatu website tertentu. Nah, seperti ini. Lalu petping digunakan. Petping ini versi lengkapnya dari ping dan juga tracer. Jadi menampilkan jalur yang dilewati sekaligus mengecek paket tersebut. Ini. Lalu NSLookup adalah perintah untuk mengecek hasil resolusi dari DNS. NSLookup. Misalkan Google. Nah, NSLookup-nya seperti ini. Lalu setelah itu net adalah konfigurasi jaringan yang tingkat lanjut. Misalnya kita ingin melihat daftar WiFi yang pernah tersimpan di komputer kita. Perintahnya yaitu WLAN show profile. Nah, ini adalah beberapa WiFi yang pernah tersimpan di komputer saya. Lalu yang 19 yaitu root digunakan untuk menampilkan atau mengatur tabel routing jaringan. Nah, seperti ini. Yang terakhir yaitu net
Net adalah suatu kumpulan perintah administrasi jaringan yang ada di Windows. Misalnya net user digunakan untuk melihat daftar pengguna. Nah, seperti ini. Lalu net share yaitu untuk melihat file yang pernah dibagikan. Lalu net start yaitu untuk melihat layanan apa saja yang sedang berjalan. Nah, seperti ini net startnya. Oke, mungkin seperti itu untuk tugas tutorial kedua dari jaringan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.